Benar Tuhan, seperti tiang awan dan tiang api, Tuhan yang hadir di dalam hidup kami. Benar seperti yang dikatakan pujian tadi, kami sebenarnya tidak punya alasan yang terlalu besar sampai-sampai hidup kami dicengkram oleh ketakutan atau dicengkram oleh kekhawatiran. Karena toh Tuhan berdaulat dan berkarya di atas segala sesuatu, di dalam segala sesuatu. Bahkan Engkau hadir di dalam hidup kami, pribadi lepas pribadi, berkarya dari matahari terbit sampai matahari terbenam. Mana mungkin kami lepas dari genggaman-Mu? Mana mungkin kami lepas dari rajut tantangan rencana-Mu? Bapa, kami mengucap syukur. Karena itu kami ingin kembali bercermin dari firman-Mu. Supaya hati kami ini bersih. Supaya hati yang tadinya banyak diisi oleh hal-hal yang lain. Yang menggelisahkan, yang menakutkan, yang mengkhawatirkan. Hal-hal yang membuat kami begitu tertekan. Hati ini kembali diisi dengan kata-kata Tuhan. Karena Tuhan sendiri yang berkata bahwa kami hidup bukan hanya dari apa yang disediakan dari dunia ini. Tapi dari firman Tuhan. Dari kata-kata Tuhan. Karena itu kami meminta pagi hari ini kenyangkanlah kami. Kenyangkanlah roh dan jiwa kami. Supaya kami boleh bertumbuh terus di dalam Tuhan. Dan melanjutkan perjalanan iman kami untuk menyenangkan hati Tuhan. Berkati pembacaan firman-Mu. Beri kami kemurahan Tuhan untuk mengertinya. Dan juga ketaatan untuk melakukannya. Sapalah kami satu persatu ya Bapa. Kami meminta Allah Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Pembacaan firman Tuhan pada minggu pagi hari ini dengan tema tiang awan dan tiang api kemuliaan Tuhan di tengah krisis hidup. Kita mau membuka ya dari Keluaran pasal yang ke-14. Mari saya mengajak jemaat untuk boleh membuka Alkitabnya atau Alkitab elektronik ya. Dari Keluaran pasal 14 kita akan membaca seluruh perikopnya yaitu dari ayat 15 sampai ayat 31 ya. Ayat 15 sampai ayat 31. Saya akan mulai membaca dari ayat 15. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Dan engkau, angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut. Dan belalah airnya. Sehingga orang Israel akan berjalan di tengah-tengah laut di tempat kering. Tetapi sungguh aku akan mengeraskan hati orang Mesir. Sehingga mereka menyusul orang Israel. Dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, keretanya dan orangnya yang berkuda, aku akan menyatakan kemuliaanku. Maka orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Apabila aku memperlihatkan kemuliaanku terhadap Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda." Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka. Dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat. Sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut. Dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras. Membuat air laut itu menjadi tanah yang kering. Maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka.
Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka. Segala kuda Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda, sampai ke tengah-tengah laut. Dan pada waktu jaga pagi, Tuhan yang di dalam tiang api dan awan itu memandang kepada tentara orang Mesir. Lalu dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat. Sehingga orang Mesir berkata, marilah kita lari meninggalkan orang Israel. Sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke atas laut, supaya air berbalik meliputi orang Mesir, meliputi kereta mereka dan orang mereka yang berkuda. Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi berbaliklah air laut ke tempatnya. Sedang orang Mesir lari menuju air itu. Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Berbaliklah segala air itu lalu menutupi kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Firaun yang telah menyusul orang Israel itu ke laut. Seorang pun tidak ada yang tinggal dari mereka. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut. Sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut. Ketika dilihat oleh orang Israel, betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap Mesir. Maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan. Dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya itu. Demikian jauh kita membaca firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya ingin menceritakan satu kejadian yang pernah saya alami waktu saya masih kecil ya. Kejadian ini begitu membekas sampai-sampai saya masih ingat sampai sekarang sudah 40 tahun lebih begitu ya, masih ingat kejadiannya. Saudara, di rumah kami itu biasa ya, waktu saya masih kecil ya kira-kira sebesar anak yang ada di gambar itu ya, begitu. Badannya kecil begitu kan ya, kurus, pakai kaos oblong. Nah, biasa kami main sama-sama sama teman-teman ya di Jakarta. Lalu main kelereng, kami biasanya bilang gondu begitu ya. Main kelereng, main tali, macam-macam lah begitu. Kadang-kadang main taplak begitu. Nah, di dekat perumahan itu ada terkenal satu ekor anjing ya, namanya si Putih. Nah, kenapa dia terkenal? Karena sebetulnya anjing ini bulunya tuh putih ya. Ya, ini cuma ilustrasi aja di situ ya. Itu ada coklat sedikit, tapi sebetulnya semuanya putih. Nah, yang lebih terkenal lagi adalah karena si Putih ini tuh senang sekali mengejar anak kecil gitu. Entah kenapa, pokoknya yang dipilih anak kecil begitu. Dikejar biasanya teman-teman saya udah banyak yang jadi korban ya. Jadi dikejar terus kalau udah kena digigit pasti begitu. Nah, saya tuh takut sekali dengan si Putih itu ya. Kenapa? Karena saya pernah ketangkep sama si Putih ya. Jadi waktu lagi main, tiba-tiba si Putih itu tahu-tahu sudah ada di belakang kami dan dia mengejar dan dia lompat. Jadi di tangan kanan saya itu yang punggungnya kena digigit. Jadi lubangnya masih ada sampai sekarang begitu ya. Saya tuh takut jadi. Waktu itu kejadiannya masih kecil sekali. Nah, jadi setiap kali ada si Putih kami selalu ketakutan. Nah, satu kali saya baru bangun tidur begitu. Nah, rumah kami itu di gang gitu ya, di gang. Jadi kalau buka pintu, jadi saya langsung bisa melihat tembok gangnya begitu. Nah, di dekat situ di depan rumah kami itu biasanya adik saya suka pelihara ikan ya di botol-botol begitu. Nah, di agak jauh di sebelah kiri itu adalah mulut gangnya. Nah, waktu saya keluar mau melihat ikan-ikan itu, waktu masih kecil itu, tiba-tiba saya merasa dari mulut gang itu ada tapak kaki, begitu ya. Tapak kaki dan saya mencium baunya, ini bau yang udah sering dikenal begitu oleh anak-anak. Ternyata si Putih datang, ya. Dan dia datang masuk ke gang itu. Wah, Bapak Ibu, waktu itu saya
Waktu saya melongok sedikit begitu ya, ngelihat, aduh itu ada si putih udah datang dan dia udah dekat. Saya merasa badan saya nggak bisa bergerak. Jadi yang saya lakukan waktu itu adalah karena udah begitu takut, saya menempelkan punggung saya ke tembok gang itu. Tembok ditempel begitu, terus saya merem, nggak berani lihat. Karena tinggal menunggu saja, itu kaki saya lah, tangan begitu ya akan digigit. Jadi makin lama makin dekat, saya betul-betul merasa itu dalam kondisi yang sangat terjepit. Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang kita di dalam hidup kita, ya, kita juga seperti sedang berhadapan dengan si putih. Mungkin kita berkata, oh Pak Yudi sama anjing aja takut, begitu ya. Ya betul kalau itu anjing. Tetapi si putih dalam hidup kita mungkin bukan bentuknya anjing, begitu ya. Bentuknya bisa bermacam-macam di dalam hidup kita. Mungkin di dalam pekerjaan kita sedang berada dalam pergumulan. Sesuatu yang membuat kita merasa seperti terjepit begitu. Maju kena, mundur kena, nggak bisa kemana-mana. Begitu juga di dalam ketika kita bergumul dengan kesehatan kita. Apalagi dalam situasi seperti sekarang ya. Mau kemana rasanya lebih was-was sekarang begitu. Kita yang udah senior, kita mungkin lebih was-was gitu ya. Kita yang muda juga sama was-was begitu. Kenapa? Karena takut nanti kalau kita ternyata yang membawa begitu ya, atau yang menulari begitu. Di dalam pergumulan keluarga juga mungkin ada kita bergumul dengan si putih yang membuat kita merasa susah begitu ya. Nggak ada satu pembaharuan. Mentok lagi dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara, si putih itu sebenarnya membawa kita dalam satu kondisi krisis di dalam hidup. Satu kondisi yang kita tidak bisa lari kemana-mana. Satu kondisi yang seolah-olah tidak ada harapan dan kita terjepit. Bapak Ibu Saudara, itulah kondisi bangsa Israel. Bangsa Israel pada waktu itu, tadi kita membaca ya, betul-betul berada di tengah satu kondisi krisis. Mengapa krisis? Karena, kalau kita perhatikan di dalam khotbah-khotbah sebelumnya ya, itu dijelaskan bagaimana Tuhan membawa mereka sebetulnya mau keluar ya dari tempat itu, ya kan, dari Mesir, tetapi tidak melalui jalan pintas lewat jalan orang-orang Filistin ya ke atas atau ke utara, tetapi melalui jalan yang berputar. Nah, waktu Tuhan membawa bangsa Israel melalui jalan berputar, akhirnya Tuhan membawa mereka harus menyeberangi laut yang begitu besar. Saudara, tadi kita melihat ketika mereka berada di tepi laut Teberau itu, betul-betul orang Israel itu mengeluh, menggerutu kepada Tuhan ya di dalam perikop sebelumnya. Jadi kita melihat bagaimana orang Israel misalnya di ayat yang ke-11 ya, pasal 14 ayat yang ke-11 sana dikatakan mereka berkata kepada Musa, mereka ini adalah orang Israel yang sangat ketakutan ya. Lalu dikatakan, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir maka engkau membawa kami kemari untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau berbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Lalu dilanjutkan ya di ayat yang ke-12. Bukankah ini telah kami katakan kepada kamu di Mesir? Jangan mengganggu kami. Biarkan kami bekerja pada orang Mesir. Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun. Bapak Ibu, bisa perhatikan nada bukan hanya ketakutan di situ, tetapi juga sinis kepada Musa dan juga kepada Tuhan. Jadi kalau diterjemahkan kira-kira bunyinya, Musa ini semua ini sebenarnya adalah kesalahan kamu. Kan dari dulu udah saya bilang sama kamu Musa, jangan kutak-kutik hidup saya. Saya udah enak ada di Mesir. Oke lah kami ini budak. Oke lah kami ini tiap hari harus bekerja. Tetapi kami bekerja juga tidak kejepit kayak begini. Tidak diperhadapkan pada kematian seperti mereka lupa ya. Begitu ya. Kehidupan dulu seperti apa. Begitu. Memang di Mesir kurang ada kuburan ya Musa. Sampai harus dibawa kemari. Saudara perhatikan nadanya, nada yang sinis, nada yang menyalahkan, nada yang menyudutkan. Mengapa? Sebab orang-orang Israel itu ketika mereka di tengah-tengah krisis, mereka pergumulannya fokusnya hanya pada satu hal saja. Yaitu apa? Kebaikan hidup mereka. Buat mereka, kalau hidup saya baik, kalau hidup saya nyaman, kalau hidup saya seperti yang saya harapkan, itu udah seharusnya Musa, kira-kira begitu. Itu udah seharusnya, sekarang gak kayak begitu, ini gara-gara kamu, gara-gara Tuhan. Nah mereka fokus kepada dirinya, fokus kepada kebaikan hidupnya. Bapak Ibu Saudara, bagaimana dengan Musa?
Musa juga bergumul pada waktu itu. Sebab yang berada di tepi laut bukan hanya bangsa Israel, tetapi juga Musa pada waktu itu. Tetapi kalau kita melihat pergumulan iman Musa berbeda sekali dengan iman orang Israel yang ketakutan itu. Musa itu fokus imannya adalah biarlah kemuliaan Tuhan yang dinyatakan, bukan kebaikan diri saya. Begitu kira-kira. Kalau orang Israel itu fokusnya adalah kami makan harus cukup. Kira-kira begitu. Kami tubuhnya harus sehat. Kira-kira begitu. Kami hidupnya harus selamat. Nggak boleh kena penyakit, nggak boleh kena pergumulan, nggak boleh kurang satu apapun. Musa, kalau ini semua terjadi gara-gara kamu, Tuhan tidak benar. Kira-kira begitu. Tapi kalau Musa, fokus hidupnya tidak demikian. Musa mengarahkan pandangannya kepada Tuhan. Tuhan, apa yang Tuhan mau nyatakan di tengah-tengah semua krisis ini? Maka Tuhan berkata di ayat 17 dan ayat 18 di sana dikatakan, sesungguhnya aku akan mengeraskan hati orang Mesir sehingga mereka menyusul orang Israel dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, keretanya dan orang yang berkuda, aku akan menyatakan kemuliaanku. Begitu juga diulang di ayat yang ke-18. Maka orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Maksudnya adalah akulah Yahweh di antara semua Allah yang lain. Kamu sekarang baru tahu akulah Yahweh. Apabila aku menyatakan atau memperlihatkan kemuliaanku terhadap Firaun dan keretanya yang berkuda. Bapak Ibu, mari kita perhatikan kalimat-kalimat Tuhan itu, ya. Jadi buat Tuhan, krisis itu adalah kesempatan ternyata. Bagi orang Israel, krisis itu adalah penderitaan betul-betul yang menghancurkan hidup mereka. Tapi ternyata di mata Tuhan, krisis itu adalah opportunity. Itu adalah satu kesempatan di mana Tuhan mau mengatakan justru disinilah. Justru ini adalah saat yang tepat. Aku akan menyatakan kemuliaanku. Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan menyatakan kemuliaannya, itu sesuatu yang luar biasa. Ya. Jarang sekali Tuhan mau menyatakan kemuliaannya, kecuali ada betul-betul sesuatu yang spesial. Sesuatu yang betul-betul khusus, maka Tuhan berkenan menyatakan kemuliaannya. Nah, di dalam bagian ini, di perikop yang kita baca, kemuliaan Tuhan di dalam bahasa aslinya itu adalah berbicara tentang kabot. Ya. Kabot, apa artinya kabot itu? Bapak Ibu, kabot itu sebetulnya adalah berbicara tentang sesuatu yang begitu berat. Ya. Jadi kalau diterjemahkan kabot itu adalah heavy, kira-kira begitu ya. Jadi sebetulnya bukan beban, tetapi kabot itu adalah sesuatu yang kalau kita berhadapan dengan kabot, maka kita itu akan merasa begitu berat sampai-sampai kita itu tertegun dan tersungkur dan kita tidak bisa lagi berdiri atau membanggakan diri di hadapan kabot itu. Kira-kira begitu. Kabot itu begitu dahsyat, begitu berat menekan. Sehingga kita yang bisa kita lakukan adalah apa? Tersungkur. Berlutut di depan kabot itu. Jadi misalnya seperti peristiwa transfigurasi Tuhan Yesus ya. Itu ada cahaya, tubuhnya, wajahnya bersinar luar biasa. Seperti cahaya matahari. Maka murid-murid juga tertegun begitu. Atau seperti waktu perjalanan Paulus ya. Saulus ke Damsyik pada waktu itu. Ada cahaya yang bersinar. Nah, itu adalah gambaran kabot. Gambaran yang betul-betul memukau. Bapak Ibu, kapan kita dalam hidup kita pernah mengalami kabotnya Tuhan? Kapan terakhir kali di dalam hidup kita itu betul-betul berkata kepada Tuhan, Tuhan, Kau sungguh luar biasa. Saya betul-betul tidak layak. Saya betul-betul tidak sanggup. Tuhan begitu mengasihi saya. Saya tersungkur di hadapan Tuhan. Itu kabot. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Mengapa Tuhan menunjukkan kabotnya? Karena Tuhan mau supaya, tadi dikatakan ya di 2 ayat itu. Supaya mereka tahu aku Tuhan. Itu Tuhan menggunakan nama dirinya ya. Supaya mereka tahu aku Tuhan. Supaya mereka tahu siapa aku ini. Jadi Bapak Ibu Saudara, waktu Tuhan membawa kita di tengah-tengah krisis,
Dan Tuhan menolong kita untuk kita bisa melihat kemuliaannya dan kita tersungkur. Maka tujuannya sebetulnya tidak lain dan tidak bukan supaya kita bertumbuh makin mengenal Tuhan. Kita bertumbuh makin dekat kepada Tuhan. Saudara, kadang-kadang di dalam pernikahan ya, udah sekian tahun menikah, ya kan? Kadang-kadang kita merasa kita tuh luar dalam udah kenal ya pasangan kita. Baik para suami juga kita udah tahu lah istri kita bagaimana ya. Sukanya apa, kalau dia melirik ke kiri artinya apa, kalau dia melirik ke kanan, kalau pesen artinya apa ya. Jari telunjuk artinya apa ya, kalau dua artinya apa, udah hafal semuanya begitu. Tapi sebetulnya kadang-kadang waktu kita masuk di dalam krisis, ada sesuatu yang terjadi gitu di dalam rumah tangga kita. Kita seperti dibukakan ada sesuatu yang baru ya tentang diri dia. Sesuatu yang saya tidak pernah membayangkan bahwa dia akan berespon seperti itu. Saya makin kenal dengan dia. Saya makin kagum dengan dia. Bapak Ibu sama begitu juga kita dengan Tuhan. Kadang-kadang Tuhan izinkan itu dikatakan supaya kamu tahu bahwa akulah Tuhan. Kenapa? Sebab kadang-kadang kita tuh merasa kita udah tahu Tuhan. Kita udah kenal Tuhan. Iya, bagaimana nggak kenal Tuhan? Pendeta, ya, pengerja, majelis, kita pelayan Tuhan. Kita orang Kristen udah bertahun-tahun, udah kenal Tuhan. Tuhan katakan tidak. Karena mengenal Tuhan itu ternyata adalah seumur hidup kita. Bahkan nanti waktu kita sudah bersatu bersama dengan Tuhan di dalam kekekalan pun, apa kita akan terus mengenal Tuhan? Ya, begitu. Tuhan mau kita terus mengenal Dia. Bapak Ibu Saudara dan yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini kita belajar 3 hal yang bisa kita renungan ya. Yang pertama kita melihat bagaimana dari hidup Musa dan pergumulan iman Musa. Yang pertama Tuhan nyatakan bahwa Tuhan beserta dengan mereka di dalam tiang awan dan tiang api. Ya, di dalam tadi pasal 13 ayat 22 ya, di dalam perikop yang sebelumnya. Di sana dikatakan dengan tidak beralih tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam hari di depan bangsa itu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau berbicara tentang tiang awan dan tiang api, nah ini seringkali ada pemikiran-pemikiran ya. Pak Yudi, ini kalau begitu tiang awan dan tiang api, apakah ini betul-betul hanya sesuatu yang sifatnya alamiah ya, sesuatu yang sifatnya memang alam saja? Ya dikatakan, ya betul juga ya Bapak Ibu, namanya awan dan api itu adalah natural, sesuatu yang alam begitu. Tetapi kalau kita perhatikan lebih dalam lagi, ternyata ini bukan hanya sekedar alam biasa begitu. Tuhan berkarya melalui alam untuk menyatakan, dikatakan kehadiran dirinya. Ya. Tadi lagu yang kita nyanyikan sebelum firman Tuhan juga baik ya. Untuk menyatakan perlindungan dan proteksi dari Tuhan. Untuk menyatakan bantuan ya, resources yang Tuhan sediakan di dalam hidup kita. Tetapi yang lebih dalam kalau kita perhatikan di ayat 14 ya, misalnya ayat pasal 14 ayat 19 tadi, di sana dikatakan bergelaklah malaikat Tuhan yang tadinya berjalan di depan tentara Israel lalu berjalan di belakang mereka, dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka lalu berdiri di belakang mereka. Begitu juga di ayat yang ke-20. Bapak Ibu Saudara, jadi sebetulnya tiang awan dan tiang api ini apa? Gitu. Tiang awan dan tiang api ini sebetulnya adalah sekaligus ini sebenarnya bentuk perlindungan Tuhan, bentuk pimpinan Tuhan bagi bangsa Israel, begitu ya. Karena tiang awan dan tiang api itu terus berjalan memimpin mereka. Tetapi ini juga adalah teofani, yaitu apa? Wujud kehadiran Tuhan. Itulah sebabnya tadi ayat itu mengatakan malaikat Tuhan bergerak gitu. Dan tiang awan itu dan tiang api itu bergerak mengikuti malaikat itu. Dan bahkan ketika tentara Israel itu masuk gitu ya, sudah masuk ke tengah laut, maka dikatakan Tuhan di dalam jaga pagi, di dalam tiang awan dan tiang api itu memandang kepada mereka. Jadi ini sebetulnya adalah simbol dari kehadiran Tuhan. Bapak Ibu, menurut saya pertolongan Tuhan itu penting sekali. Pimpinan Tuhan itu penting sekali. Tetapi yang jauh lebih penting adalah kehadiran Tuhan. Mengapa begitu? Bapak Ibu, di
dalam satu kereta ya, gerbong kereta, ada seorang anak kecil yang lari-lari. Anak kecil ya, masih kecil, mungkin sekitar 4-5 tahun begitu, nakal dia. Bukan di Singapura ya. Di Singapura biasanya lari sedikit ditarik tangannya, begitu kan, sama mama papanya ya. Nah yang ini dia lari dari ujung ke ujung. Padahal kereta itu bunyinya kenceng, tut, begitu ya. Dia bisa saja jatuh begitu. Dari satu gerbong ke gerbong yang lainnya. Dia lari lagi begitu. Orang-orang yang lain pikir kok ini anak nggak takut ya. Ada bunyi jus begitu, kok nggak takut ya. Lalu Bapak Ibu kenapa anak ini tidak takut sama sekali? Dia main saja, dia tenang saja, begitu. Kereta itu masuk terowongan, gelap semuanya, begitu. Gelap semuanya, anak ini tidak takut. Kenapa tidak takut? Karena ternyata di dalam gerbong itu ada papanya. Ada papanya yang duduk di situ, yang matanya tidak pernah berpaling dari anak itu. Begitu anak itu sudah mau jatuh, begitu anak itu mau lari, begitu anak itu mau ke tempat yang berbahaya, papa itu langsung pegang, begitu. Dia selalu bisa lari dengan bebas, dengan tenang. Bapak Ibu, kehadiran dari sang papa itu jaminan bagi anak itu tuh betul-betul punya damai sejahtera. Begitu juga sebenarnya dengan hidup kita. Kalau Tuhan berkata kepada bangsa Israel, aku hadir di tengah-tengah kamu, di dalam tiang awan dan tiang api. Begitu juga yang Tuhan katakan dalam hidup kita, aku hadir di tengah-tengah kamu. Saudara, kehadiran Tuhan itu membuat kita punya damai sejahtera. Bukan kekuatan kita, tapi kehadiran Tuhan. Lalu yang kedua, sana dikatakan ya, hal kedua yang kita bisa belajar dari Musa dan imannya adalah Tuhan berperang bagi mereka. Di ayat yang ke-14, nah ini ya di perikop yang sebelumnya ya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Saudara, ini ayat yang indah sekali. Nah, cuma seringkali ayat ini dipahami seolah-olah kalau Tuhan itu berperang, gitu ya. Maka berarti kita itu anak Tuhan pasif. Karena lagi pula dikatakan di sini Tuhan akan berperang untuk kamu, kamu akan diam saja. Kan kira-kira begitu ya. Jadi seolah-olah kalau Tuhan sudah berkarya, kalau Tuhan sudah bertindak, ya udah kalau begitu kita pasif. Bapak Ibu kalau kita perhatikan perikop yang tadi, bagaimana bangsa Israel melewati Laut Teberau, Tuhan tuh tidak meminta mereka itu pasif loh. Tidak. Paling tidak Tuhan meminta kepada Musa, Musa kamu jangan teriak-teriak melulu kepada saya. Itu kalimat pertama yang Tuhan bilang. Artinya apa? Kamu percaya tidak sama saya? Kamu jangan cuma bisa teriak-teriak saja. Yang kedua, Tuhan bilang apa? Apa yang ada di tanganmu? Tongkat. Ulurkan itu. Kalau Musa mengandalkan logikanya, maka Musa akan bertanya, Tuhan, bagaimana mungkin dengan saya mengulurkan tongkat, air laut itu akan terbelah. Itu tidak menjelaskan hal itu. Kemungkinan besar tidak mencapai tujuan. Jadi waktu Tuhan berkata dia berperang, dia memberikan pertolongan dalam hidup kita, maka dia meminta kita apa? Percaya. Dan taat. Dia meminta kita percaya dan taat. Waktu Tuhan minta kita taat, maka Tuhan minta kita lihat ada resources apa yang Tuhan sediakan. Dalam konteks Musa, Tuhan menyediakan resourcesnya apa? Tongkat. Cuma tongkat. Itu hanya sebatang kayu. Tetapi itu adalah tongkat biasa yang dipakai Tuhan. Bapak Ibu, di tangan kita ada apa? Apakah ada keterampilan dan kekuatan yang Tuhan sediakan untuk kita? Untuk kita berada di tengah-tengah krisis. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah apakah hal itu kita serahkan kepada Tuhan sehingga Tuhan menyatakan pertolongannya di tengah-tengah hidup kita. Saudara, saya masih ingat waktu saya masih kecil juga, ini udah agak besaran ya, udah remaja, saya senang berenang gitu. Bersama dengan teman-teman kami berenang dan lagi pula memang juga di sekolah diwajibkan ya untuk berenang begitu. Nah, kolam berenang itu besar sekali, jadi biasanya ada area yang lebih dangkal begitu ya di bawah 1 meter. Lalu ada area yang lebih dalam di atas 1 meter. Jadi 1,2, 1,3 yang di sini nih yang 80 cm begitu ya. Nah, kami tuh diminta main-main di sini. Nah, biasanya ini tidak ada pembatasnya. Jadi cuma ada datar bagian bawahnya itu langsung miring ke bawah begitu masuk. Nah, saya tuh kadang-kadang suka nakal begitu ya sama teman-teman yang lain. Kalau cowok tuh suka nyoba-nyoba begitu. Jadi kami
Berenang, teman saya udah bilang, jangan ke situ loh, itu licin. Enggak ke situ kok, cuma di pinggir. Nih tuh masih bisa ngambang begitu ya. Lalu teman kami, kakinya itu ternyata waktu dia mengambang, itu gelombang air itu membawa dia gitu, masuk ke tempat yang lebih dalam begitu. Jadi waktu dia capek, maksudnya dia mau berdiri begitu di kolam renang itu. Waktu dia mau berdiri, kakinya nggak menyentuh dasar. Ternyata dia udah berada di pas yang miring itu. Jadi dia kepleset gitu ke dalam, masuk ke dalam. Saya mau tolongin dia begitu. Waktu saya mau tolongin dia, maka saya ditarik juga ke dalam. Wah, kami berdua kelelep begitu ya, tenggelam begitu ya. Wah, salinglah kami memukul satu sama lain begitu kan. Kalau orang panik begitu ya, tenggelam begitu, dia bukannya tenang malah makin membuat temannya tenggelam begitu. Itu cukup lama waktu itu. Saya berpikir, wah udah banyak minum nih air kolam berenang. Nah, tetapi tiba-tiba ada satu orang yang mendorong kuat sekali. Tiba-tiba badan kami itu seperti terdorong kuat sekali, balik lagi ke tempat yang dangkal itu, yang 80 cm itu. Lalu saya melihat ternyata ada papa teman saya di situ. Dia berenang, dia cepat-cepat dorong ternyata. Kami bisa selamat. Bapak Ibu Saudara, pertolongan Tuhan itu adalah seperti tangan yang kuat yang mendorong kita. Satu tangan yang menopang, satu tangan yang terus membuat kita itu berada dalam kondisi yang selamat. Tapi Tuhan minta kita tenang. Tuhan minta kita menyerahkan diri kepadanya. Yang ketiga, yang kita bisa belajar dari Musa dan imannya adalah Tuhan katakan, Tuhan akan membawa mereka ke seberang. Saudara, saya membayangkan kalau saya jadi bangsa Israel begitu ya, atau saya jadi anak yang hadir pada waktu itu, ketika mendengar seorang bapak tua berkata nanti Tuhan akan membawa kita ke seberang, di tengah-tengah kondisi kayak begitu, itu bukan sesuatu yang begitu mudah untuk dipercaya. Kalau lagi di tengah krisis begitu. Tetapi kata-kata Tuhan itu tidak ditentukan oleh emosi dan perasaan kita. Kata-kata Tuhan itu ditentukan oleh dirinya sendiri, bahwa dia tidak pernah berdusta. Dan dia buktikan kepada bangsa Israel, dia membawa mereka ke seberang. Bapak Ibu, ini saya teringat ya kisah ini dengan kisah Tuhan Yesus meneduhkan angin ribut. Murid-muridnya udah begitu panik luar biasa di tengah perahu itu, begitu. Lalu firman Tuhan di dalam Markus pasal 5 ayat 1 dikatakan, lalu mereka sampai ke seberang, gitu. Jadi ternyata di tengah krisis itu, maka ada satu yang Tuhan janjikan dalam hidup kita. Apa? Bahwa Tuhan pasti akan membawa kita ke seberang, melewatinya. Saudara, ini 3 hal yang menjadi refleksi iman kita. Ada penyertaan Tuhan dalam tiang awan dan tiang api, kehadiran Tuhan. Ada pertolongan Tuhan di tengah pergumulan hidup kita, ya. Dan ada jaminan Tuhan yang akan membawa kita ke seberang. Saudara, mengapa ketiga hal ini penting? Karena ketiga hal ini akan mempengaruhi bagaimana kita berespon di tengah-tengah hidup kita. Apalagi dalam situasi sekarang ya, gitu. Kita dikatakan ya di dalam pidato yang disampaikan oleh PM Lee menggunakan satu istilah yang menarik menurut saya, yaitu COVID naif gitu ya. Karena belum sepenuhnya terekspos. Dan kita sedang menuju ke sana pelan-pelan begitu. Dalam situasi yang demikian, kita bisa berespon bermacam-macam. Tetapi kalau kita mengingat ada penyertaan Tuhan, ada pertolongan Tuhan, ada jaminan Tuhan, maka kita bisa berespon secara positif. Bagaimana respon secara positifnya? Saudara, karena ada penyertaan Tuhan dalam hidup kita, tadi ya seperti anak kecil itu, maka hati kita sebetulnya harusnya diliputi oleh damai sejahtera. Bukan dikuasai oleh ketakutan. Saudara, boleh takut nggak? Tentu boleh. Boleh khawatir nggak? Saya katakan boleh. Tuhan Yesus katakan kan tidak boleh khawatir begitu ya. Tapi maksudnya bagian itu adalah jangan khawatir sehingga kita kehilangan iman. Tapi khawatir dan takut itu adalah refleksi dari pergumulan iman kita begitu sebetulnya. Tetapi yang tidak boleh sebetulnya adalah ketakutan dan kekhawatiran yang membuat kita seolah-olah bersikap tidak ada Tuhan dalam hidup kita. Tidak, Tuhan selalu ada. Maka Tuhan katakan apa? Damai sejahtera. Biarlah ada damai sejahtera dalam hidup kita. Nah, yang kedua, karena ada pertolongan Tuhan dalam hidup kita, maka bagaimana kita harusnya menyikapi hidup ini? Ada pengharapan. Selalu ada pengharapan dalam hidup. Dan yang terakhir, karena ada jaminan Tuhan yang akan membawa kita ke seberang, maka kita bisa bersyukur kepada Tuhan.
Bapak Ibu Saudara yang waktu hari Sabtu ya, saya lupa Sabtu atau Jumat yang beberapa hari yang lalu mengikuti memorial service ya dari almarhum ibu dari penatua Jose, Ibu Junia Hutagalung ya, Ibu Junia Hutagalung. Ada satu kesaksian yang luar biasa di mana ketika beliau bergumul di saat-saat yang terakhirnya dengan rasa sakit yang luar biasa begitu, maka Penatua Jose dan juga anak-anak yang lain memberikan kesaksian bagaimana sang ibu ini justru malah bernyanyi begitu ya. Dia bernyanyi kepada Tuhan, menaikkan lagu-lagu rohani. Bahkan ada satu saat di mana beliau bernyanyi sehari-harian. Saudara, waktu saya merenungkan hal itu, kenapa ya beliau bisa bernyanyi seperti itu di tengah-tengah pergumulan yang berat, di tengah-tengah rasa sakit yang berat? Saya pikir salah satu jawabannya adalah karena Ibu Junia tahu dia akan pergi kemana. Karena dia tahu bahwa Tuhan itu menjamin membawa dia sampai ke seberang. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat kepada jaminan Tuhan, bahwa Tuhan akan membawa kita melewati setiap pergumulan itu, maka sebetulnya di tengah krisis itu kita juga bisa bernyanyi. Kita juga bisa bersyukur kepada Tuhan. Serta inilah pesan firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini. Karena ada penyertaan Tuhan, ada pertolongan dari Tuhan, dan ada jaminan dari Tuhan. Kita dapat memiliki damai sejahtera, tidak dikuasai oleh ketakutan. Kita bisa terus punya pengharapan, tidak dikuasai oleh keputusasaan. Ingin ambil jalan pintas, ingin mengakhiri hidup, dan lain sebagainya. Tidak, selalu ada harapan. Dan juga kita bisa bernyanyi, kita bisa bersyukur kepada Tuhan. Sekalipun seringkali situasi dalam hidup kita tidak ideal. Saudara, mari kita datang kepada Tuhan dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau hadir di tengah-tengah bangsa Israel. Tiang awan dan tiang api menjadi lambang dari kehadiran Tuhan. Bukan hanya pertolongan Tuhan, bukan hanya perlindungan Tuhan, tapi Tuhan yang hadir di tengah-tengah kami. Bapak, seringkali ketika Tuhan mau membawa kami ke dalam satu krisis yang besar dalam hidup kami, Tuhan sudah mempersiapkan kami sebelumnya. Sama seperti bangsa Israel, ketika Tuhan menempatkan mereka pada posisi yang begitu terjepit, sebetulnya Tuhan sudah mempersiapkan mereka. Mereka bisa melihat kemuliaan Tuhan, karya Tuhan melalui berbagai tulah yang Tuhan nyatakan. Dan mereka bisa melihat bagaimana campur tangan Tuhan. Bapa, begitu juga dalam hidup kami. Cuma kadang-kadang kami kurang peka untuk bisa menyadari bahwa sebetulnya Tuhan sudah hadir. Seringkali Tuhan hadir justru dalam hal-hal yang sederhana dalam hidup kami. Dalam kata-kata yang menguatkan dari sesama kami, ayat firman Tuhan yang berbicara di dalam saat teduh kami, ataupun ketika ada penguatan-penguatan yang kami terima. Ada persiapan-persiapan yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami, supaya ketika kami melewati krisis itu, kami tetap bisa memuji Tuhan.